Shalom, Bapak Ibu terkasih yang ada di YouTube dan Bapak Ibu yang ada di Zoom. Kita bersyukur karena kita kembali bersekutu melalui persekutuan Selasa pagi ini. Walau cuaca mendung di Depok, nggak tahu kalau di Jakarta dan sekitarnya ya, tapi apapun cuacanya, kita tetap percaya Tuhan menyertai dan meneguhkan kita. Ada satu lagu yang masih mau kita hayati sebagai wujud kita dipilih, disertai dan diperlengkapi, yaitu kasih setiamu Tuhan, karena lagu ini meneguhkan kita bahwa setiap kita itu berharga, bermakna di dalam Tuhan, itu karena kasih setia Tuhan. Kita pujikan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Monggo Ibu terkasih, Bu Ratna. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Saya bawakan, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami. Seperti pujian yang kami dengarkan, kami ini menjadi biji mata-Mu ya Bapa, dan itu kami rasakan di dalam kehidupan kami, meskipun saat ini cuaca yang mendung, hujan, dan apapun cuacanya, kami tetap merasakan akan penyertaan-Mu dan kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada kesempatan pagi ini sebagian kami, anak-anak-Mu, boleh berkumpul dalam media Zoom, di mana kami akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami, Tuhan sertai kami, agar kami benar-benar tertuju kepada firman-Mu ya Bapa. Juga untuk Bapak Ibu, Saudara kami yang belum bisa bergabung bersama-sama dengan kami, dimanapun beliau berada dan apapun yang menjadi pergumulannya, kiranya Tuhan terus hadir menolong, Engkau menyertai. Ya Bapa, kiranya Tuhan juga sertai kami, Tuhan berkati media Zoom yang akan kami pakai.
juga kepada Mbak Tias yang akan menyampaikan renungan ini. Kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus menyertai apa yang sudah dipersiapkan, boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh pertemuan kami, ibadah kami, pada pagi ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan hanya di dalam satu nama yang kudus Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mohon kepadamu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Saya bacakan dari 3 sampai 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia yang Saya lanjutkan ya Bapak Ibu Saudara. Ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ayat 11, di dalam Dialah kami diberi warisan. Kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih yang ada di Zoom dan juga mengikuti lewat YouTube. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jam berapapun kita mendengarkan ini, kita percaya bahwa Tuhan terus-menerus bekerja melalui firman Tuhan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini terambil dari surat Efesus, yang merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara di kota Roma. Dan surat ini ditujukan kepada jemaat-jemaat Efesus yang konteksnya pada saat itu sedang menghadapi suatu permasalahan. Tentu pada waktu itu jemaat mula-mula sangat banyak menghadapi permasalahan ya Bapak Ibu ya. Mereka mendapat banyak penolakan dari orang-orang,
Lalu juga ketika itu ada beberapa perpecahan karena orang-orang Kristen Yahudi merasa bahwa ketika orang mau menjadi Kristen itu mereka harus bergabung menjadi orang Yahudi. Jadi orang-orang asing yang memilih untuk ikut Tuhan Yesus, mereka seringkali mendapatkan penolakan karena mereka dianggap bukan orang Yahudi. Selain itu, dengan munculnya agama-agama lain yang mengaku Tuhan Yesus, tapi dengan pikiran-pikiran yang berbeda tentunya dengan ajaran-ajaran Kristus, itu juga banyak bermunculan pada waktu zaman itu. Sehingga jemaat-jemaat di Efesus ini merasakan kekurangan, karena pada waktu itu juga Paulus sedang ada di dalam penjara. Mereka merasa kesulitan, mengalami tekanan dari banyak pihak, sehingga mereka membutuhkan seorang imam yang menolong mereka. Nah, sehingga pada waktu itu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus untuk menguatkan iman mereka, untuk memberikan ketenangan, memberikan sukacita kepada jemaat-jemaat di kota Efesus pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ada 3 hal penting yang saya temukan, yang saya garis bawahi dari bacaan kita pada hari ini. Yang pertama adalah umat yang dipilih. Kemudian yang kedua adalah penebusan melalui Kristus. Dan yang terakhir adalah jaminan Roh Kudus. Kita tahu bahwa ketika seseorang memilih untuk menjadi orang Kristen atau orang yang percaya pada Tuhan, itu bukan semuanya merupakan dari diri kita sendiri atau dari manusia. Tetapi ada peran langsung dari Roh Kudus, ada peran Allah untuk memilih kita sebagai orang-orang yang mengikut Kristus. Tentu ketika jemaat Efesus pada waktu itu mendengar hal ini, bahwa ketika mereka adalah umat pilihan dan mereka memiliki berkat-berkat, kita berkat ini bukan hanya sesuatu yang bersifat duniawi ya Bapak Ibu Saudara. Tentu berkat dalam hal duniawi itu juga penting, tapi ada berkat yang bersifat rohani, ada yang bersifat kekal, yaitu keselamatan itu sendiri. Tentu kalau dalam konteks jemaat Efesus yang pada waktu itu sedang dalam tekanan, itu menjadi suatu sukacita bagi mereka ketika mendengarkan, oh, aku adalah umat pilihan. Ada jaminan berkat yang aku dapatkan ketika aku mengikut Kristus. Itu menjadi suatu pegangan yang membuat mereka terus-menerus bertahan meskipun mereka sedang di dalam kehidupan yang penuh tekanan. Tentu kita percaya bahwa Allah itu telah memilih kita bahkan sebelum dunia diciptakan. Kita percaya bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan, kita diangkat menjadi anaknya di ayat yang ke-5-6. Tentu seorang anak itu memiliki sesuatu hal yang khusus ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sama anak kita sendiri kan tentunya rasa sayangnya lebih. Nah, kita yang seorang umat berdosa, kita orang berdosa, tapi ketika kita dipilih untuk mengikut Kristus, kita diangkat menjadi seorang anak. Kalau anak itu biasanya kalau minta, Pak, aku butuh ini nih, aku butuh ini, sekolahnya aku kayaknya butuh beli ini, atau ada sesuatu hal yang kita perlukan, ada yang kita itu akan ada jaminan bahwa ya Tuhan akan menolong kita, Allah akan menolong kita karena kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, tentu hal yang juga paling penting adalah penebusan melalui Kristus. Ketika kita hidup di dalam dosa kita itu sedang berhutang, Bapak Ibu Saudara. Kita hutang karena dosa-dosa kita, tapi kita percaya ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, hutang dosa kita itu sudah dibayar lunas. Lalu kita mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa itu. Allah sendiri yang Bapa kita bahkan sudah tidak mengingat dosa-dosa kita lagi, asalkan kita mau mengakui dosa kita dan bertobat dan berjanji tidak melakukannya. Nah, kalau diampuni, tapi kalau dilakukan lagi,
Itu namanya bebal ya. Kita sudah mengaku dosa. Kalau kita dalam pengakuan dosa, kita harus juga berjanji untuk tidak melakukannya lagi dosa yang sama. Kalau kita melakukan dosanya lagi, ada pepatah bahwa jatuh di lubang yang sama. Sudah melakukannya, udah bertobat kok dilakukan lagi. Itu berarti tidak ada penyesalan di dalamnya. Dan yang terakhir tentunya kita ada jaminan dari Roh Kudus. Kita percaya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita sudah mendapatkan jaminan bahwa kita itu dimeteraikan. Dimeteraikan di sini artinya adalah tanya kita sudah mendapatkan jaminan sebagai anak menjadi anaknya, kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan juga. Tentu kita yang sudah menerima jaminan tersebut juga perlu membagikannya kepada orang lain. Karena kita sudah menjadi seseorang yang dipilih Tuhan, karena kita juga sudah diselamatkan dengan jaminan-jaminan itu, jaminan keselamatan yang tentang bukan hanya hal duniawi, tetapi ada sukacita yang kita dapatkan karena kita percaya kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Mungkin seperti jemaat di Efesus yang pada waktu itu hidup dengan penuh tekanan, kita juga seringkali hidup dengan banyak hal yang tekanan dari kanan kiri kita. Bahkan kalau di orang Kristen juga seringkali seperti jemaat di Efesus, seperti yang bukan Yahudi, yang non-Yahudi, mereka harus ikut jadi orang Yahudi kalau mau ikut Tuhan Yesus. Seringkali di dalam dunia saat ini juga seperti itu, Bapak Ibu. Kamu Kristen, kamu nggak bisa diterima di sini karena agamamu, atau hal-hal dalam pekerjaan karena agamamu Kristen, kamu pengikut Tuhan Yesus, jadinya nggak boleh kerja di sini. Seringkali banyak hal seperti itu yang membuat kita sulit untuk hidup di dalam dunia ini. Tapi kita percaya bahwa kalaupun satu jalan itu tertutup, ada jalan lain seperti yang Mbak Aban bilang kemarin di keberhadapannya. Meskipun ada satu jalan yang tertutup, ada jalan lain yang dibukakan oleh Tuhan. Asalkan kita terus percaya dan kita terus bergantung pada Tuhan, karena kita tahu bahwa kita semua sudah memiliki jaminan sebagai anak-anak Tuhan. Terus kita harus terus bersemangat, terus berpegang teguh kepada Tuhan, supaya kita juga terus merasakan kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita percaya kita semua sudah dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan, dan tentunya kita juga punya tugas untuk mengabarkan kabar sukacita itu kepada orang lain. Bukan dengan cara yang ekstrim atau apa seperti itu ya Bapak Ibu, seperti yang berita-berita itu, tapi kita menunjukkan karena kita sudah dikasih Tuhan, kita juga mengasihi orang lain yang membutuhkan. Selamat menghayati firman Tuhan, terus berpegang teguh pada Tuhan, sehingga kita dapat berjalan di dalam hikmat Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Tuhan memberkati, amin. Nah, kita sama-sama berdoa Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Bapa di surga, seringkali kami masih mengalami kehidupan yang penuh tekanan di dalam kehidupan kami, seperti apa yang terjadi dengan jemaat di Efesus. Tapi kami percaya, Tuhan, ada janji Tuhan bahwa kami, anak-anak-Mu yang sudah dipilih sebagai anak Tuhan, memiliki jaminan keselamatan itu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Begitu kami rasakan sukacita yang mendalam karena penyertaan Tuhan terus-menerus kami rasakan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih ini juga dapat mengabarkan berita kasih sukacita yang dari Tuhan, sehingga banyak orang juga merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka setiap harinya. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Yeremia dalam segala pergumulan hidup kami, apapun yang menghimpit dalam kehidupan kami percaya Tuhan akan menolong kami, Engkau akan menuntun kami sehingga kami dapat melewatinya karena Tuhan ada di samping kami. Kami serahkan kehidupan kami, segala pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya apapun yang akan terjadi,
Tuhan akan menolong dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat.